Perpecahan di antara umat Tuhan akan terjadi. Akan terpisah antara kambing dan domba, antara lalang dan gandum. Hanya sedikit yang menang, sangat sedikit, tidak mencapai hitungan jari manusia. Ini di sini berbicara persentase, ya. Tidak berbicara hitungan jari manusia, artinya sedikit, ya. Nah, banyak yang gugur dalam ketidaktaatan, dalam kekhawatiran, dan dalam ketakutan. Nah, ingat, jadi ini juga ada hubungan dengan tanda bilangan. Nanti banyak yang gugur, sehingga mereka pun menerima tanda bilangan, ya, karena kekhawatiran dan ketakutan. Jauhilah orang-orang yang menyesatkan. Janganlah mendengar orang itu. Taruhkanlah imanmu di atas dasar yang paling suci. Akulah Yahweh yang membukakan kebenaran bagi engkau. Lakukanlah itu. Cawan murka akan tertumpah ke dalam bumi ini, namun kesempatan masih aku berikan. Akan tetapi banyak jiwa yang mengabaikan. Tidak akan ada yang bertahan di masa itu. Dalam kegeraman, dalam kemurkaan, akan sulit untuk bertahan. Jangan biarkan engkau terjatuh akan masa itu. Jangankan di dalam api kebinasaan, dalam kemurkaan pun tidak akan ada yang sanggup menghadapinya. Maka saatnya bagi engkau, langkahkanlah kakimu, sampaikanlah firmanku, tunjukkanlah imanmu dalam ketaatanmu. Tanganku akan menumpahkan air atas bumi ini. Banyak wilayah-wilayah yang tergenang olehnya. Tergenang oleh air, ya. Ini 2022, ya. Bumi akan bergetar. Nah, banyak wilayah-wilayah yang tergenang olehnya. Kita lihat, ya. Ini banjir di mana-mana loh. Ya. Di dalam negeri, di luar negeri banyak banjir. Ya. Banyak yang tergenang air. Jadi di sini kita harus mendengar suara Tuhan, di mana Tuhan telah terlebih dahulu memberitahukan segala sesuatu yang akan terjadi di muka bumi, karena tidak akan ada yang terjadi sebelum Tuhan memberitahukan kepada para abdinya, kepada para hamba-hambanya yang Tuhan percayakan untuk membukakannya, ya. Jadi banyak toh yang Tuhan telah pakai untuk menyampaikan nubuatan-nubuatan. Oleh karena itu jangan pernah menganggap rendah nubuatan. Tetapi di sini yang paling utama yang mau saya sampaikan kepada saudara, ya, bukan perkara bencananya, tetapi perkara hari Tuhan sudah akan tiba. Karena sebelum hari Tuhan datang, maka semuanya ini akan terjadi, ya. Bumi akan bergetar karena tekanan dari dalam bumi, akan kuatnya tekanan air yang akan menimpa bumi. Bumi akan bergoncang, akan terjadi gempa di mana-mana. Janganlah heran melihat semuanya itu. Aku Tuhanmu berfirman bagi engkau, akan terjadi masa itu, akan terjadi kesusahan, akan terjadi kesukaran menjelang masa yang akan datang. Tahirkanlah tubuhmu, sucikanlah hatimu, taruhkanlah firmanku dalam setiap hari-harimu, maka engkau akan mendengar seruanku. Sebab sesungguhnya domba-dombaku mengenal suaraku. Aku memberkati engkau dalam setiap langkahmu. Percayalah dalam panggilanmu. Nah, ini ngeri. 7 kali lipat kemurkaanku kepada orang yang tidak menyatakan panggilan daripada orang-orang yang berdosa. Nah, sebenarnya sama. Hukuman itu sama. Tapi ini berbicara apa? Berbicara duka hatinya Tuhan. Ya.
Sama seperti yang pernah saya tanya Tuhan, Tuhan, apa sih dosa yang paling besar di hadapan-Mu? Berzina. Ya. Tetapi ada dosa yang paling melukai hatiku, kata Tuhan. Tapi kalau hukumnya itu sama, ya. Hukumnya itu sama. Ya. Nah, dosa yang paling melukai hatinya, kata Tuhan, adalah khawatir. Jadi sama dengan yang dikatakan di sini. 7 kali lipat kemurkaanku kepada orang yang tidak menyatakan panggilan. Kenapa? Murka Tuhan besar kepada orang yang tidak menyatakan panggilan. Karena mereka inilah yang Tuhan percayakan karunia-karunia roh, ya, untuk disampaikan kepada umat-umat Tuhan di seluruh muka bumi ini, untuk mendengar suara Tuhan, ya. Karena orang-orang pilihan rata-rata Tuhan berikan talenta, Tuhan berikan karunia yang khusus untuk menjadi bekal mereka yang akan mereka bawa untuk menyerukan kebenaran, ya. Banyak yang akan terseret, diseret oleh ekor ular naga, bahkan orang-orang pilihan pun terseret olehnya, oleh hikmat mereka yang tumpul, ya. Jadi ingat ayat firman Tuhan, ya, ingat apa yang tertulis di kitab Wahyu yang dikatakan kalau, ya, sekiranya mungkin iblis itu pun akan menyesatkan umat pilihan. Nah, di akhir zaman ini apakah dia berhasil? Banyak umat pilihan yang terseret, ya. Karena apa? Hikmat mereka yang tumpul. Sama seperti yang saya katakan kemarin. Sekarang di mana para hamba-hamba Tuhan yang katanya hamba Tuhan, ya? Mau besar sekalipun, sekarang bagaimana pertanggungjawabannya kepada jemaat-jemaat yang dihimbaunya untuk menerima suntikan yang katanya, ya, Tuhan berfirman bagi mereka supaya mereka menerimanya, ya, yang sampai mereka mempampangkan itu di sosial media. Ini kami sudah menerima yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan sebagainya, ya. Sekarang setelah terbukti kalau itu ternyata membahayakan bagi tubuh manusia, ya, bagaimana pertanggungjawaban mereka, ya? Bagaimana pertanggungjawaban yang katanya hamba-hamba Tuhan yang menyerukan supaya jemaatnya bahkan di gerejanya, ya, disuruh untuk diapa? Disuntik, ya. Ini sama saja dengan pembinasa keji yang berdiri di bait suci, ya. Karena tanpa dia sadari, dia ikut, ya, dalam proses untuk membunuh jemaat secara perlahan-lahan karena terbukti, ya, itu sudah terbukti itu merongrong kesehatan, ya, itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, jadi hikmat mereka tumpul. Kenapa hikmat mereka tumpul? Karena mereka lebih memikirkan, ya, kekhawatiran mereka hal-hal dunia ini saja, ya. Karena mereka berpikir, ada seorang yang bercerita kepada saya, ya, gembala kami bilang seperti ini, Bu, kamu harus berhikmat. Gimana kamu bisa kerja? Gimana nanti anak-anakmu bisa makan kalau kamu tidak menerima itu? Nah ini, ya, berarti kan gembalanya pun tidak ada hikmat, ya, gembalanya pun tidak ada iman. Kalau Tuhan yang luar biasa, jadi bohong, ya. Kalau mereka mengatakan ternyata Tuhan berfirman katanya bagi mereka kalau itu baik untuk diterima, ya. Jadi itu suara siapa? Ya, bukan suara Tuhan itu. Nah, oleh karena itu mari buka pikiran saudara. Bukan karena mereka sudah besar dan terkenal dan jemaatnya ratusan ribu bahkan jutaan, sehingga suara Tuhan itu murni kepada mereka. Terbukti ini, ya. Siapa mereka yang tidak mengatakan kalau Tuhan yang berfirman kepada mereka untuk menerima itu? Mereka mengatakan kalau katanya mereka sudah berdoa dulu dan Tuhan berfirman kepada mereka, ya, dan di dalam firman itu katanya itu baik untuk diterima, ya. Makanya saya katakan, oh, berarti Tuhan yang berfirman kepada saya dengan kepada mereka berbeda. Nah, tetapi saudara lebih memilih mereka daripada saya. Karena apa? Oh, mereka besar, mereka terkenal.
Sekarang survei membuktikan ternyata kepada orang kecil ini Tuhan berfirman, ya. Karena kepada saya jelas Tuhan katakan, anakku sampaikan kepada seluruh umatku, jangan terima itu, karena itu tidak baik bagi bait suci, karena itu hanya akan merusak bait suci, ya. Di saat saya serukan itu dulu kepada sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, semua saudara-saudara, mereka bilang apa? Mereka selalu menyebutkan, ya, Philip Mantopa saja, Gilbert Lumondang saja, ini semua mereka serukan kok. Mereka pun hamba Tuhan yang diurapi, ya, sekarang terbukti. Mereka yang katanya besar itu dan terbukti kalau suntikan itu tidak baik, nah gimana? Jadi tidak selamanya Tuhan berfirman kepada orang sekalipun katanya besar, ya. Nah, karena banyak hikmat itu yang tumpul, jikalau itu sudah disendengkan dengan daging, ya. Waktu Tuhan berfirman itu kepada saya tidak punya apa-apa, tapi tidak ada kekhawatiran dalam hidupku, ya. Karena bagiku Tuhan yang utama, ya. Dan saya yakin betul suaranya Dia, dan saya sangat percaya Dia akan memberkati. Buktinya masa COVID, ya, bisa kok cukup ke segala kebutuhan kehidupan, ya. Jadi jangan imanmu tumpul, ya. Nah, kalau kamu orang pilihan, ingat jangan imanmu tumpul. Iman tumpul karena apa? Keinginan-keinginan daging. Mulai yang ini tadi yang dikatakan kejayaan, ketenaran, harta, ini mulai mencari ini, mulai mencari puji-pujian dunia, sehingga hikmah itu bisa tumpul, ya. Jadi ular naga itu pun menyeret orang-orang pilihan. Karena apa? Hikmat mereka yang tumpul. Nah, ini ditulis lagi. Ingat ya, ini tanggal 5 Desember 2022. 2024, masa sulit akan semakin nyata. Akan terbuka kesesakan-kesesakan dalam tahun-tahun yang semakin datang. Jadi 2024 seperti pintu gerbang. Masa kesusahan itu mulai dikerjakan, ya. Sudah dimulai, sudah, ya. Aku mengasihi umatku, namun umatku sungguh sulit mengasihiku. Aku mengasihi mereka, namun umatku sulit berjuang. Aku bahkan membukakan keadaan bumi ini, firman Tuhan. Aku bahkan membukakan keadaan bumi ini, namun mereka tidak mendengar firmanku. Bukan aku tidak berfirman, namun merekalah yang tidak mau melakukan, akan rasa takut dan khawatir yang memenuhi mereka. Jadi jangan punya alasan kepada Tuhan, Tuhan kami tidak tahu, Tuhan kami tidak mendengar. Padahal karena apa? Khawatir, ya. Tuhan telah berfirman jangan menerima tanda bilangan itu, tapi karena kekhawatiranmu engkau akhirnya menerima dengan dalih. Itu kan kemajuan teknologi. Akhirnya Tuhan berfirman, hei jangan katakan aku tidak berfirman bagimu, jangan katakan kamu tidak tahu, ya. Aku pun mengutus para hambaku, salah satunya Henry Situmorang yang sudah berbicara kepadamu, ya. Dia akan menyampaikan selalu itu. Di YouTube selalu disampaikan jangan terima tanda bilangan, tetapi kamu lebih memikirkan ketakutanmu, kekhawatiranmu. Jadi bukan aku Tuhan tidak berfirman. Nanti firman Tuhan seperti itu, ya. Ingat jangan menerima tanda bilangan itu, ya. Bukan aku tidak berduka. Kuulang dari atas. Bukan aku tidak berfirman, namun merekalah yang tidak mau melakukannya. Akan rasa takut dan khawatir yang memenuhi mereka, ya. Bukan aku tidak berduka dengan semua ini. Aku mendengar jeritan jiwa orang-orang yang menjerit karena kebinasaan. Aku mendengar jeritan mereka, namun mereka sulit berjuang dalam tubuh mereka. Mereka menjerit minta tolong. Aku mendengar. Aku melakukan berbagai cara agar umatku diselamatkan, agar jiwa mereka tidak menjerit, akan tetapi tubuh mereka sulit untuk berjuang. Jadi saudara terkasih, jiwamu ini menjerit. Jiwamu tahu tubuhmu melakukan hal yang salah, tetapi tubuhmu sulit untuk berjuang, ya. Jadi jeritan jiwa ini sampai kepada Bapa.
Dan Tuhan mengirimkan pertolongan-pertolongan dengan mengirimkan para hamba-hamba Tuhan, mengirimkan orang-orang baik untuk mengingatkanmu, menyadarkanmu, tetapi tubuhmu sulit berjuang. Ya, banyak yang gagal, banyak yang gugur dalam pertandingan iman akan aku. Wis, ngeri ya. Jangan sampai gagal. Ya, jangan sampai gugur. Berulang kali aku berfirman, mereka menolak aku. Bahkan mereka membunuh hambaku dengan penolakan mereka. Aku berduka, tapi aku harus menyatakan keadilanku yang akan menghukum segala pelanggaran, segala ketidaktaatan. Ya. Aku menghakimi semua umatku menurut perbuatan mereka selama di bumi. Kasihku berlimpah. Kesempatan aku berikan, namun mereka yang menyia-nyiakannya. Tahun-tahun akan berlalu. Aku akan datang bagi engkau. Taburkanlah firmanku sebagai panggilanmu, dan laksanakanlah firmanku sebagai kehendak hatiku. Aku mengasihimu. Bawalah mereka keluar dari kesukaran yang akan datang. Jangan biarkan mereka terjatuh dalam pencobaan-pencobaan yang menimpa bumi ini. Itulah tugasmu, tugas setiap kita yang mau mendengarkan, ya. Kosongkanlah pikiranmu, masuklah dalam pikiranku. Biarlah pikiran Hamasia yang ada di dalam kita. Buang pikiran-pikiran kita secara manusia. Pakai pikiran Hamasia, ya. Maka engkau akan mendapat kebenaran. Lakukanlah firmanku untuk melepaskanmu, untuk membawa engkau melepaskan segala keterikatan di bumi ini. Janganlah pikirkan perkara di bumi ini untuk menyampaikan firmanku. Nah, artinya di sini sama seperti hamba Tuhan yang saya katakan tadi, ya. Kenapa mereka pada akhirnya salah toh? Salah. Kembali lagi kepada si suntikan ini, ya. Pada akhirnya salah. Karena apa? Karena mereka memikirkan perkara di bumi ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau mereka tidak memikirkan perkara di bumi ini menyampaikan firman Tuhan, maka firman itu real. Ya. Mereka masih berpikir nanti jemaat tidak ada bekerja. Gimana nih mau bayar persepuluhan? Gimana nih mau memberikan janji iman? Ya. Apa pemasukan gereja? Kalau gereja kan rata-rata seperti itu yang dipikirkan, income. Ya. Nah, sulit sekarang menemukan, ya, persekutuan-persekutuan yang tidak memikirkan income. Sulit untuk menemukannya. Ya. Kalau ada persekutuan seperti ini, saya mau ikut bersama-sama bersekutu, ya. Tetapi kami juga tidak pernah memikirkan income, ya. Karena setiap apa keperluan yang kami perlukan cukup lipat tangan, ya. Jadi kami tidak peduli. Satu contoh, saudara tidak kasih persepuluhan, saudara kita tidak kasih persembahan, ya. Saya kan gak pernah singgung kepada saudara, ya. Kalaupun saudara ada yang taat memberikan persepuluhan atau memberikan persembahan, itu karena tuh Roh Kudus menggerakkan hati saudara. Namun saya tidak pernah menyinggung apapun masalah persembahan-persembahan di dalam setiap peribadatan. Kenapa? Ya, karena kami tidak terfokus akan hal ini. Karena kalau itu nanti fokus kami, apa bedanya kami dengan dunia ini? Ya, yang hanya membuka persekutuan YouTube hanya untuk income tadi. Ya, kami tidak memikirkan income, tetapi bagaimana orang lain diberkati dan menerima kebenaran. Itu yang kami pikirkan setiap waktu, ya. Karena perut ini, hidup ini, tanggung jawabnya di saat kita memberikan hidup sepenuhnya kepadanya. Dia yang bertanggung jawab penuh, dia yang akan pelihara, ya. Nah, jadi tadi kenapa hikmat mereka tumpul? Kenapa iman mereka pun tumpul?
Kenapa suara yang mereka katakan, Tuhan berfirman, kami sudah berdoa, Tuhan katakan suntik itu harus diterima dan itu bagus, itu perpanjangan tangan, bla 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 segala macam, ya. Namun pada akhirnya dibuat pengumuman yang AstraZeneca, Pfizer, Moderna segala macam ternyata sangat membahayakan, booster membahayakan katanya, ya kan? Boosternya yang suntik 3 itu, nah, membahayakan. Tapi katanya Tuhan berfirman itu baik. Tetapi pada akhirnya dibongkar itu tidak baik. Nah, kenapa bisa mereka mengatakan itu baik? Karena pikiran mereka masih terpikirkan atas perkara-perkara bumi. Ya. Waktu saya menyampaikan kepada saudara kemarin, Tuhan berfirman, itu tidak baik bagi bait suci. Saya tidak memikirkan perkara bumi. Saya tidak memikirkan saudara nanti tidak kasih persembahan. Saya tidak memikirkan saudara nanti jadi meninggalkan, enggak. Ya. Karena saya hanya memilih takut akan Tuhan. Di saat Tuhan berfirman sampaikan, saya sampaikan. Terserah mau ditinggalkan atau mau bagaimanapun, saya tidak peduli. Ya. Karena saya percaya suatu hari nanti saudara akan menyadari. Nah, sekarang terbukti ya. Hari itu semua mencela saya, semua menjatuhkan. Ya. Bukankah kita harus tunduk kepada pemerintahan? Bukankah begini-begini? Bukankah itu perpanjangan tangan Tuhan? Dari kecil saja kita sudah disuntik. Sekarang menyesal semua. Gak ada yang gak menyesal, ya. Sekarang yang ada saya di SMS, wih bersyukur sekali ibu ya. Jadi semua sama tim ibu ya, semua ya. Dulu, ya. Saudara pun menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, ya. Kenapa saya bilang saudaranya menyerahkan saudara untuk dibunuh, ya? Kamu harus disuntik, ya. Sementara itu pembunuhan, merusak, merongrong tubuh perlahan-lahan. Nah, jadi di mana? Tuhan yang mana yang berfirman kepada hamba-hamba Tuhan yang katanya besar ini, yang katanya terkenal ini? Tuhan yang mana yang berfirman? Tuhan dirinya sendiri yang berfirman kepadanya, ya. Biarlah kegeraman hati Tuhan itu terluapkan hari ini, ya, menyampaikan hal itu. Karena sesungguhnya di saat seseorang menyampaikan suara Tuhan, sementara itu hanya rekaan hati saja, ramalan pikirannya saja, ya, tapi mereka menyampaikan itu dari Tuhan, maka mereka pun akan tertimpa daripada pedang itu sendiri, kesusahan itu sendiri, ya. Nah itu. Ada lagi orang berdoa, saya sudah berdoa bu, Tuhan sudah kasih tanda, katanya. Jadi makanya saya minta tanda. Kalau saya itu tidak dari Tuhan, kalau saya ke sana maka barangnya akan habis. Mana habis? Ada saja minta tanda seperti itu. Tapi tanda itu tidak akan dibuka karena apa? Pikiran akan perkara bumi masih ada, ya. Makanya untuk berdoa, untuk mengetahui segala sesuatu itu dari Tuhan, ya, lepaskan kekhawatiran, oke? Baru suara Tuhan itu murni untuk kita dengar. Kita lanjut. Kosongkanlah pikiranmu, ini tadi ya. Masuklah dalam pikiranku, kata Tuhan. Maka engkau akan mendapat kebenaran. Kalau sudah pikiran Tuhan yang diam dalam kita, apapun yang kita kerjakan, pasti tanya Tuhan. Pasti tanya Tuhan. Tidak akan mengandalkan pikiran dan kekuatan kita lagi. Lakukanlah firmanku untuk melepaskanmu, untuk membawa engkau melepaskan segala keterikatan di bumi ini. Jadi jangan manusia yang terikat akan bumi ini, ya. Jadi untuk bisa melepaskan kita dari keterikatan akan bumi, lakukan firman Tuhan seluruhnya. Dari hal-hal terkecil juga, ya. Tetap ku kembalikan firman ini, ya. Termasuk binatang haram, ya, itu hal kecil. Lakukan itu. Kuduskan Sabat, ya. Janganlah pikirkan perkara di bumi ini untuk menyampaikan firmanku. Saatnya bagimu melakukan tugasku. Pembajak akan membajak untuk menghasilkan tanah yang subur. Itulah panggilanmu. Untuk itulah hidupmu terpanggil dan dipilih.
Karena itu, janganlah kiranya sebagai pembajak engkau menoleh ke belakang, sebab pembajak yang demikian tidaklah layak untuk masuk ke dalam kerajaanku. Jangan terlambat, nyatakanlah panggilanmu. Kasihilah sesamamu manusia, berkatku berlimpah bagi engkau. Ini nubuatan. Oh, ini sudah dari 2022 dinubuatkan ya. Bencana besar akan terjadi di Jakarta dan sekitarnya, mencakup beberapa wilayah termasuk Banten, Bekasi, dan lain sebagainya. Untuk itu bagi setiap kita yang mendengar nubuatan ini untuk membangun hubungan kepada Tuhan supaya Tuhan menaruhkan belas kasihnya untuk wilayah tersebut. Jawa Timur akan terguncang. Batam, sudah saatnya untuk berseru dan bersujud. Hati Tuhan sangat sedih akan setiap umatnya di kota ini yang pada akhirnya akan sulit mempertahankan kebenaran oleh karena keterikatan akan segala aspek kehidupan. Dan di sini sesungguhnya Tuhan berfirman supaya setiap kita yang percaya untuk pergi meninggalkan kota ini. Nah, ini kota Batam. Kenapa diperintahkan pergi meninggalkan kota ini, kota Batam? Karena aspek kehidupan yang membuat kita terikat nantinya, ya. Jadi kalau engkau nggak kuat, keluar dari sana. Kecuali kalau engkau merasa sudah kuat, ya sudah bertahan, ya. Oke. Ini ada satu kota Tembilahan. Ini sungguh menjauh dariku. Aku Tuhan mencari seseorang yang benar-benar melakukan segala kehendakku. Namun aku sulit melihat, sulit mencari sebab hati mereka sudah menjauh daripadaku. Sudah cukup bagimu mendukakan hatiku. Sorga melihat tidak ada cahaya di kota itu. Andaikan seorang saja yang sungguh-sungguh hidup dalam firmanku, jauh dari segala keinginan bumi ini yang melakukan firmanku setiap waktu, maka aku Tuhanmu menahan tanganku atas kota ini dari segala bencana. Ya. Tanah Batak sungguh besar kemurkaanku atasmu. Bertobatlah hai engkau pembuat kejahatan. Yahudi akan membuat suatu persepakatan. Persepakatan inilah yang nantinya membuat pertentangan di antara bangsa-bangsa dan akhirnya Yerusalem akan lemah. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Akan terjadi perang antar bangsa. Ini 2022 ya. Dinubuatkan. Akan ada pulau-pulau yang tenggelam. Goncangan besar akan terjadi di Laut Sumatera dan Jawa sangat besar. Selat Sunda akan tergoncang. Gerakan dari kutub utara akan sangat besar. Pergeseran dari Antartik akan sangat besar mempengaruhi suhu di bumi. Nah, ini kalau kita lihat di berita udah ya, sudah semakin besar ini pergeseran di Antartik ya. Banyak wilayah-wilayah yang akan tergenang air dan wilayah yang akan tertimpa bencana. Bumi akan bergetar, akan banyak gempa bumi di mana-mana. Karena tekanan dari dalam bumi akan kuatnya tekanan air yang akan menimpa bumi ini. Saatnya berdoa bagi Pulau Jawa seluruhnya. Sulawesi, berdoalah agar kemurkaan terluputkan daripadamu. Sebab aku telah berfirman bagi engkau, Sodom Gomora memenuhimu, namun engkau masih mendukakan hatiku. Bangka Belitung murkaku besar, tidakkah aku Tuhan berfirman bagimu? Sungguh tulah besar menimpa bumi ini. Banyak akan terjadi bencana yang akan menimpa bumi ini. Bangka Belitung mendukakan hatiku. Pontianak, sumber kehidupanmu hanya di dalam aku. Mengapa aku sulit menemukan jiwa yang mencari aku dengan segenap hatimu? Pontianak, mari bangkit, ya. Tuhan berfirman, Tuhan sulit menemukan jiwa yang mencari Dia dengan segenap hati. Jawa Barat, banyak jiwa yang tersesat. Bali, mengapa engkau menduakan aku? Akulah Tuhan dan juru selamatmu.
Bukankah aku telah berfirman, mengapa masih ada Tuhan lain di hadapanmu? Aku akan menyatakan kemurkaan bagi mereka yang mendirikan rumah-rumah persembahan yang bukan kepadaku. Siapapun itu, dimanapun itu, aku Tuhanmu berfirman, runtuhkan segala bukit persembahan yang mendukakan hatiku. Ya, ini berbicara berhala-berhala, ya, dan tempat penyembahan-penyembahan yang bukan kepada Tuhan. Ini harus diruntuhkan dari seluruh muka bumi. Seluruh wilayah negeri ini, tulah besar akan menimpa bumi. Bertobatlah. Ini penting. Bank dunia akan berdiri. Merekalah yang mengatur seluruh bumi. Hal ini berbicara sistem perekonomian yang dipersatukan. Engkau akan jatuh hanya karena ketakutanmu, sebab masa itu sudah di hadapanmu. Masa di mana? Saya ulang dulu ya. Bank dunia akan berdiri. Merekalah yang mengatur seluruh bumi. Hal ini berbicara sistem perekonomian yang dipersatukan. Engkau akan jatuh hanya karena ketakutanmu. Jadi banyak orang nanti terjerat karena ketakutan, ya, takut tidak makan, takut tidak bisa ngapa-ngapain, akhirnya terjerat. Sebab masa itu sudah di hadapanmu, masa di mana secupak gandum sedinar, di mana kesusahan besar terjadi, di sanalah umatku teruji oleh segala keadaan. Semakin mereka khawatir, maka mereka akan terjerat kepada tanda bilangan tersebut. Jadi dari 2022 pun sudah dinyatakan ini, ya. Makanya kemarin waktu ada membagikan, saya baca ulang. Ini penting, ini saya beritahukan kembali. Tulah besar akan terjadi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ikatkanlah firmanku dalam hidupmu, agar kehidupanmu diselamatkan oleh hikmat dan kebijaksanaan yang daripadaku. Tahun 2024, masa sulit akan semakin nyata. Akan terbuka masa kesesakan dan masa kesusahan. Kita doakan 2024 ini, tapi mengingat segala sistem yang akan diberlakukan, ini akan tergenapi, ya. Jadi pintu gerbangnya di 2024 ini, ya. Nah, 2025 kita doakan. Karena ini kan isu-isu, ya. Penarikan mata uang tunai sudah mulai diperdengarkan, ya. Sehatilah dalam ibadah kepadaku. Sahabat dan saudara-saudaramu akan banyak yang terjatuh pada masa itu. Penyakit-penyakit akan semakin besar dan menimpa seluruh bumi. Banyak orang menjerit dalam tubuh yang tercemari oleh sesuatu yang telah merusak jaringan darah manusia. Sekali lagi, ya. Penyakit-penyakit akan semakin besar dan menimpa seluruh bumi. Banyak orang-orang akan menjerit dalam tubuh yang tercemari oleh sesuatu yang telah merusak jaringan darah manusia. Inilah efek daripada apa yang salah yang sudah dihimbau tadi, ya. Sampar itu sungguh akan tergenapi. Jadi jangan saudara berpikir COVID-19-nya yang menjadi sampar, ya. Sampar yang sesungguhnya di saat sel darah kita ini dirongrong oleh apa yang sudah masuk ke dalam tubuh, itu sampar. Dimana cancer lah, apalah segala macam, ya, serangan jantung. Ini semua, ya. Sekiranya mereka mendengar, mereka tidak akan terjatuh. Mereka akan menjerit, mereka yang akan mengutuk aku, menghujat namaku. Jadi nanti akan ada kesakitan yang sangat besar yang akan menimpa bumi ini. Doakan supaya itu jauh daripadamu, ya. Tadi waktu siang berdoa, Tuhan katakan, anakku sampaikan, jaga kesehatan, jaga tubuhmu, ya.
Jadi ini agenda mulai masuk kembali ya. Nah, jadi sakit penyakit sudah mulai disemprotkan kembali. Ini saya sakit kemarin ya. Kita kedatangan tamu ya dari luar pulau. Nah, segitu mereka sampai besoknya sakit. Nah, setelah mereka sakit 2 hari saya yang kena. Saya kena pas ketemu di hari Sabat ya. Dan ini kami seluruh tim hampir semuanya ya kena demam, nyeri tulang ya. Komplitnya di saya nih ya. Mual, muntah ya. Apalagi ya. Batuk semua. Jadi saya hampir 1 minggu sampai hari ini ya, puji Tuhan masih pemulihan ya. Itu pun tidak menerima ini bisa kena ya, apalagi saya ada bawaan ya. Jadi tapi itu terlewati, puji Tuhan. Yang saya sanksikan nantinya, orang yang darahnya tercemar ini tahan gak ya. Nah, jadi ini akan dimulai lagi, semprot lagi. Karena kalau sebenarnya penyakit demam ya, demam memang udah ada dari perjanjian lama, tapi itu bukanlah sesuatu penyakit yang menular ya. Nah, ini penularannya hitungan menit loh ya, hitungan jam bisa menular. Berarti apa ini? Ini adalah virus ya. Ini senjata biologi yang sedang ditaburkan. Saya juga sudah heran ya. Ini kami di tengah hutan, tapi bisa si chemtrail setiap hari ya. Setiap hari. Dulu waktu masih proses-proses kami tebang-tebang, itu nggak ada. Tapi setelah ini bersih tiap hari ya. Nah, jadi ini kan ada ya rancangan mereka di tahun ini ya, untuk membuat yang baru lagi. Jadi berjaga-jaga ya. Saran kami, nggak usah banyak-banyak obat lah, tapi herbal saja ya. Minum air rebusan jahe, itu saja ya. Nah, untuk membuang racun. Nah, semakin masuk obat, dirongrong asam lambung. Nah, itu. Jadi berjaga-jaga ya. Ini akan dimulai. Tadi Tuhan sudah katakan itu. Tadi saya catat bahasanya tepatnya apa ya? Oh, enggak di sini. Cuman tadi Tuhan katakan, sampaikan dalam 1 bulan ini supaya benar-benar menjaga kesehatan ya. Jaga pola makanmu, jaga pola tidurmu, supaya kalau itu sudah disemprot-semprotkan engkau tidak gampang kena ya. Nah, oke, kita lanjut. Sekiranya mereka mendengar, mereka tidak akan terjatuh. Mereka akan menjerit oleh kesakitan itu. Namun banyak mereka yang akan mengutuk aku karena rasa sakit tersebut dan menghujat namaku. Sampaikanlah firmanku. Aku memberkati engkau, anak yang aku pilih, menyatakan seluruh firmanku. Diberkatilah engkau. Amin. Demikianlah pesan dan nubuatan Elohim yang Elohim berikan bagi kita semua, agar setiap kita selalu bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap waktu, dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan setiap waktu, agar setiap kita dijauhkan dari segala pencobaan yang datang melanda bumi ini ya. Jadi pesan yang saya jadi pesan yang barusan saya bacakan kepada saudara itu Desember 2022 ya. Ini mungkin tidak kelihatan ya, tapi bisa saudara lihat nanti di Facebook ya. Nah, supaya kita renungkan. Jadi tadi di dalam inti pesannya itu semua sudah aku kasih tahu, kira-kira seperti itu kata Tuhan ya. Tetapi umat Tuhan banyak yang mengabaikan
ya. Umat Tuhan banyak yang tidak peduli akan pesan-pesan tersebut. Nah, jadi kita yang sudah mendengarkan, jangan keraskan hatimu, banyak berdoa supaya dimanapun engkau berada, dimanapun saudara berada, kita diloloskan dari segala bencana, ya. Puji Tuhan, ini saya semakin kuat ini. Tadi kayak udah gak tahan, ya, tapi ini semakin strong. Memang kalau udah diam bersama-sama dengan saudara, ya, dalam hadirat Tuhan, kekuatan diberikan, ya. Nah, jadi apapun itu yang menjadi pesan Tuhan, mari kita simpan, ya. Kita simpan supaya bukan hanya disimpan saja, tapi dilakukan, ya. Nah, supaya di saat hari kedatangan Tuhan tiba atau tanda bilangan pun dinyatakan, nah, kita pun lolos, ya. Kita lolos dan kita akan ikut dalam hari perhentian, ya. Hari perhentian itu berbicara apa? Ya, itu berbicara hari di mana kita berhenti dari rasa lapar, rasa haus, dari segala pekerjaan. Kita udah dibawa ke pesta perjamuan, ya. Nah, terima kasih buat kesetiaan saudara-saudara, ya. Ini kami akan tetap maju, ya. Berdoa supaya ini kayaknya mau menuju 5G nih, ya. Jadi jaringan-jaringan sepertinya kok lelet-lelet terus, ya. Tapi kami sudah sepakat, mungkin tiap hari nanti kita akan live streaming, ya, mengejar waktu. Karena kalau kita melihat film yang mereka buat, kan clue mereka sudah tunjukkan, ya. Ini tiba-tiba nanti, ya, internet akan dimatikan. Nah, kalau 5G nanti tiba-tiba dilakukan, nggak apa-apa. Kalau kami sih nggak masalah, ya, karena di dalam tubuh ini bersih, jadi tidak terlalu sakit merespon 5G. Tapi itu pun jujur, ya, ini aja 4G. Dalam kondisi saya sakit kemarin itu, ya, ini saya jauhkan selalu. Sekarang ini terasa pening, ya, itu masih 4G loh. Makanya saudara perhatikan, ya, sebenarnya radiasinya itu sangat keras, ya. 4G saja sudah sangat keras, sampai mual saya. Jadi dalam kondisi lemah, ternyata radiasinya itu merongrong tubuh. Itu sudah mereka rancangkan. Setelah saya pelajari semuanya, wow, ternyata manusia ini benar-benar ditipu dengan segala sesuatu. Tapi itu penggenapan daripada apa yang tertulis. Jadi segala apa yang ada di dunia ini sudah diagendakan, saudara, ya. Sudah diatur hidup kita ini. Mereka sudah mengatur kita mau dibawa kemana. Jadi sekarang tinggal ngapain? Hanya berserah kepada Tuhan. Mau saudara lari dari sana, sudah akan sangat sulit. Jadi sekarang hanya tinggal berdoa kepada Tuhan untuk meloloskan kita dari segala rancangan-rancangan jahat mereka, ya. Ngeri loh, ya. Saya buka video, mereka menciptakan satu virus, ya, yang dimana virus Ebola dikembangkan. Nah, itu dikembangkan, yang efeknya apa? Organ-organ tubuh dirusak semua. Dan mereka katakan kalau itu tidak akan dipakai untuk manusia. Pernah nggak saudara ingat waktu virus-virus ini, SARS, Ebola, apa lagi? Satu lagi flu burung. Mereka juga katakan hal demikian. Tapi ujung-ujungnya kemana? Kena juga kepada manusia. Nah, kalau sempat yang virus yang ini dipakai, ya, itu semua organ tubuh manusia dirusak loh. Saya bilang, saya menangis kepada Tuhan. Kenapa kejam sekali mereka ini, Tuhan, ya. Tetapi manusia banyak yang tidak mengetahui ini. Banyak manusia yang tidak tahu kalau sebenarnya hidup kita ini sudah mereka jadikan seperti boneka, suka-suka mereka sekarang, ya. Karena sebenarnya dunia ini sudah dijalankan dengan agenda mereka sudah ratusan tahun sebelumnya, ya. Jadi sadar, kenali segala zaman ini. Amsal pasal 27.
Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau, dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat, dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Amsal pasal 28. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas, orang-orang yang lemah, adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak,
tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal Dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala.
Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik.